Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Mujahidin dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur organisasi komputer dan konsep stored program. Jadi di materi kali ini kita akan membahas dasar-dasar bagaimana komputer bekerja, mulai dari desain logis hingga implementasi fisiknya. Di sini Di sini terdapat arsitektur komputer ya terlebih dahulu. Arsitektur komputer adalah desain dan struktur logis dari sebuah sistem komputer. Arsitektur menentukan bagaimana komputer diatur untuk menjalankan berbagai tugas. Arsitektur komputer seperti cetak biru yang menentukan bagaimana komputer dibangun dan bagaimana komponen-komponennya bekerja sama. Jadi dengan kata lain, arsitektur komputer itu adalah sebuah rancangan dari sebuah komputer tersebut. Yang kemudian di sini ada beberapa fungsi dari arsitekturnya. Yang pertama ada ISA, adalah kumpulan instruksi dasar yang dapat dipahami oleh CPU. Instruksi ini seperti bahasa yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya. Kemudian ada model memori. Model memori menentukan bagaimana memori diorganisasikan dan diakses. Ini mencakup bagaimana data disimpan dan diambil dari memori serta bagaimana memori dibagi antara berbagai komponen. Kemudian ada format data. Format data menentukan bagaimana data disusun dalam komputer, termasuk bilangan bulat, floating point, dan karakter. Format data memastikan bahwa data dapat diproses dan disimpan dengan benar. Kemudian ada input-output. Jadi input-output itu mencakup berbagai perangkat dan metode interaksi antara pengguna dan komputer. Ini meliputi keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat lainnya, termasuk layar itu sendiri. Kemudian ada arsitektur dari von Neumann. Jadi di sini ada contohnya. Von Neumann arsitektur adalah desain paling umum yang digunakan dalam komputer modern. Arsitektur ini menggunakan satu memori untuk menyimpan data dan instruksi secara bersamaan. CPU mengakses memori melalui satu jalur bus untuk mengambil data dan instruksi. Jadi, arsitektur von Neumann ini hanya mempunyai satu memori dan juga satu CPU dan juga satu bus. Kemudian terdapat keuntungan dari arsitektur von Neumann ini. Arsitektur ini sederhana dan efisien karena hanya memerlukan satu memori untuk menyimpan semua data dan instruksi. Kemudian terdapat kekurangannya adalah dapat mengalami bottleneck karena CPU hanya dapat mengakses satu lokasi memori pada satu waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi komputernya. Organisasi komputer berfokus pada komponen fisik dari sistem komputer dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menjalankan perintah dari arsitektur. Organisasi komputer seperti peta jalan yang menunjukkan bagaimana komponen-komponen fisik komputer disusun dan bagaimana mereka saling terhubung. Jadi, tadi kan arsitektur komputer itu adalah bagaimana rancangan komputernya itu bekerja. Sedangkan organisasi itu adalah komponen-komponennya. Jadi, bagaimana komponen-komponennya terhubung untuk menjalankan perintah dari arsitekturnya tersebut. Kemudian di dalam organisasi komputer itu ada CPU, memori, dan bus. CPU itu sendiri atau Central Processing Unit adalah unit pemrosesan utama yang menjalankan instruksi dan memproses data. CPU terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit, Control Unit, dan Register. Kemudian ada memori. Memori adalah tempat penyimpanan data dan instruksi, terdapat hierarki mulai dari register yang sangat cepat hingga penyimpanan sekunder, hard disk yang lebih lambat atau yang biasa disebut SSD atau HDD. Kemudian ada bus. Bus adalah sistem yang memungkinkan transfer data antar komponen. Bus menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi bus adalah yang menghubungkan CPU, memori, kemudian dari memori ke CPU, CPU kemudian ada perangkat input output ya seperti keyboard, layar, printer, dan lain-lain. Kemudian ada konsep stored program. Konsep stored program adalah metode di mana instruksi dari program komputer disimpan dalam memori yang sama dengan data. Ini memungkinkan komputer untuk mengeksekusi program secara berurutan tanpa campur tangan pengguna. Jadi konsep store program dengan kata lain adalah suatu program untuk menyimpan di dalam memori. Kemudian ada beberapa langkah dalam konsep store program. Yang pertama ada fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Kemudian ada decode, instruksi yang diambil diimport
diinterpretasikan oleh CPU-nya. Kemudian ada execute, CPU menjalankan instruksi tersebut. Kemudian ada store, hasil dari eksekusi disimpan kembali di memori atau register. Jadi urutannya itu CPU ngambil instruksi dari memori, kemudian diinterpretasikan oleh CPU, jadi diterjemahkan lagi. Jadi yang tadinya diambil dari memori, instruksi tersebut diterjemahkan oleh CPU tersebut. Kemudian baru setelah itu dijalankan oleh CPU. Setelah dijalankan, hasil dari eksekusinya itu, hasil dari execute-nya itu disimpan kembali di dalam memori atau registernya. Kemudian ada prinsip dasar konsep store program. Program dan data disimpan bersama dalam memori utama. CPU dapat mengambil dan mengeksekusi instruksi sesuai urutan tanpa perlu campur tangan pengguna. Arsitektur von Neumann menggunakan konsep ini dengan satu jalur bus yang digunakan untuk data dan instruksi. Jadi prinsip dasar konsep store program itu dia disimpan di dalam memori utama CPU tersebut, yang biasanya disimpan di dalam memori atau register, yang yang biasanya di dalam arsitektur von Neumann itu menggunakan hanya satu jalur bus. Yang keuntungannya ada fleksibel dan efisien, sedangkan kekurangannya itu rentan terhadap kesalahan dan dapat mengalami bottleneck karena dia hanya menggunakan satu jalur bus tadi. Yang di sebelah kanan ini terdapat sebuah gambaran contohnya dari arsitektur von Neumann tersebut. Kemudian lanjut, perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Arsitektur berhubungan dengan abstraksi logis dari sistem komputer. Arsitektur menentukan bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras, termasuk instruksi set, model memori, dan bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat kerasnya. Jadi dengan kata lain, dengan singkatnya adalah arsitektur komputer itu adalah sebuah rancangan atau desain logis dari sebuah komputer tersebut. Kemudian ada organisasi lebih terkait dengan implementasi fisik. Jadi kalau organisasi komputer itu lebih ke implementasi fisiknya, lebih ke komponen-komponennya tersebut. Organisasi komputer menggambarkan bagaimana desain logis dari arsitektur diterapkan secara fisik dalam perangkat keras. Organisasi komputer menentukan bagaimana komponen-komponen perangkat keras disusun dan bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Jadi tadi itu kan arsitektur komputer itu adalah bagaimana mereka sebuah rancangan atau desain logis dari komputer tersebut. Sedangkan organisasi komputer itu adalah bagaimana komponen-komponen fisik komputer tersebut bekerja untuk menerapkan desain logis dari komputer tersebut gitu. Kemudian di sini ada komponen-komponen yang biasanya terdapat di dalam komputer. Ada yang pertama ada CPU, unit pemrosesan utama yang menjalankan instruksi dan memproses data. Kemudian ada memori, tempat penyimpanan data dan instruksi. Kemudian ada bus, sistem yang memungkinkan transfer data antar komponen. Dan yang terakhir ada perangkat input-output, perangkat yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer. Kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah arsitektur komputer menentukan bagaimana sistem komputer dirancang untuk bekerja secara logis. Arsitektur komputer seperti cetak biru yang menentukan bagaimana komputer dibangun dan bagaimana komponen-komponennya bekerja bersama. Jadi arsitektur komputer itu desain logis ya. Organisasi komputer adalah implementasi fisiknya. Kemudian konsep store program adalah dasar dari sebagian besar komputer modern. Di sini saya mengambil referensi itu dari sebuah buku yang berjudul Computer Organization and Design: The Hardware or Software Interface dari David Peterson dan John Hennessy. Sama ada Struktur Computer Organization dari Andrew S. Tannenbaum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.